nama saya Lila Nurul. Saya dari kelompok 8 Hadis Manajemen Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Katsina. Saya di sini ingin mempresentasikan materi tentang metode dakwah dan teknik dakwah, yaitu tentang taklim, hikayat, dan risalah. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan sebagaimana yang telah dibahas oleh kelompok sebelumnya. Dakwah merupakan suatu proses upaya mengubah suatu situasi yang lebih baik sesuai ajaran Islam, atau proses mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam. Para ulama memberikan definisi sesuai pemikiran masing-masing, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Al-Babi Al-Khuli bahwa dakwah adalah upaya memindahkan situasi manusia kepada situasi yang lebih baik. Pada prinsipnya, dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Bentuk-bentuk metode dakwah juga dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang arti dakwah manusia pada jalan Tuhan dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdekatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan ini dialah yang mengetahui siapa yang dekat dari caranya, dan dialah yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran surat An-Nahl ayat 125. Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dakwah seyogyanya menggunakan cara-cara, walau ayat di atas secara implisit tidak mengungkapkan metode ilmiah sebagaimana dikaji di bahasa ini. Di dalam bagian ayat disebutkan yaitu tentang seru dengan hikmah dan pelajaran yang baik, yang kedua bantah dengan cara yang baik, yang ketiga Tuhan lebih tahu kondisi keimanan manusia. Selanjutnya, pengertian taklim. Menurut Abdul Fattah Al-Jalal mengungkapkan bahwa taklim adalah proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah sehingga terjadi pengujian tasfiyah atas pembersihan dari manusia dari segala kotoran yang menjadikan diri manusia itu berada dalam suatu kondisi yang memungkinkan untuk menerima al-hikmah dan mempelajari segala yang bermanfaat baginya dan tidak diketahui. Berdasarkan pengetahuan ini, dapat dipahami bahwa tadi sebelum beserta diri yang menjadi masalahnya. Untuk al-taklim ini lebih universal dibandingkan dengan bentuk al-tarbiyah, karena al-taklim mencakup berbagai dari anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Sedangkan al-tarbiyah khusus diperuntukkan untuk menumbuhkan dan bahwa al-taklim lebih khusus daripada al-tarbiyah karena al-taklim konotasi konteks kalimat itu mengacu pada evaluasi dan menunjukkan nama-nama benda yang diajarkan belum dalam tingkat yang lain. Hal ini memberikan isyarat bahwa al-taklim sebagai naskah dari al-ulama memiliki konsep dari al-tarbiyah.
kekuatan, mukjizat, dan keanehannya. Salah satu fungsi dari hikayat ialah sebagai pembangkit semangat, penghibur pelipur lara, ataupun juga hanya untuk meramaikan sebuah pesta. Terkadang hikayat tersebut mirip dengan cerita sebuah sejarah yang isinya itu banyak terdapat hal-hal yang tidak masuk akal serta dipenuhi dengan keajaiban. Hikayat tersebut mulai berkembang pada masa Melayu klasik, sehingga banyak kata yang ada dalam hikayat itu mengandung bahasa Melayu klasik yang terkadang susah untuk dapat dimengerti. Selanjutnya yaitu risalah. Secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yang mempunyai arti yang dikirimkan, berita, pesan. Risalah dapat berarti ta'ala atau apa-apa yang dibawakan oleh Rasul dari Allah yang harus disampaikan kepada manusia. Risalah Muhammad berarti ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Risalah tersebut dapat berupa prinsip hidup, moral, ibadah, akidah untuk mengatur kehidupan manusia agar terwujud kebahagiaan dunia dan di akhirat. Dalam risalah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad memuat segala aspek kehidupan manusia sebagai penyempurna risalah yang dibawa nabi-nabi sebelumnya. Kata risalah dalam bahasa Arab bermakna penyerahan dengan perintah tertentu, sedangkan orang yang mengikuti berita yang diperintahkan kepadanya mau menjalankan apa yang diperintahkan, pengutusnya disebut sebagai Rasul, sehingga seorang Rasul lebih populer dengan ucapan sang pembawa risalah. Kalau kita melihat ke dalam Al-Quran dari segi makna pemilihan risalah, Allah berfirman kepada Musa alaihissalam seraya memberitahukan kepadanya bahwa Allah telah memilihnya dari sekian banyak hambanya untuk mengemban risalah dan menyampaikannya kepada kaumnya. Dapat disimpulkan, yaitu dakwah merupakan suatu proses upaya mengubah manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam. Para ulama memberi definisi sesuai dengan peran masing-masing, sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Al-Ghazi Al-Khuli bahwa dakwah adalah upaya memindahkan situasi manusia kepada situasi yang lebih baik. Pada prinsipnya, dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Kata dakwah merupakan masdar kata benda dari kata kerja da'a yada'u yang berarti panggilan atau seruan atau ajakan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.